Dalam sholat iftitahnya ada yang pakai inni wajjahtu, ada yang langsung wajjahtu. Mana yang betul Ustaz? Baik, apakah inni wajjahtu ataukah wajjahtu atau yang tidak pakai wajah? Baik, mana di antaranya? Kan? Inni wajjahtu dan wajjahtu, dua-duanya ada. Yang wajjahtu tanpa inni di hadis Muslim nomor hadis 1848. Hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pakai inni ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tapi saya mau bacakan hadisnya. Yang tidak pakai inni berikut bunyi hadisnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftah dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya hadis. Sedangkan yang pakai ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau sampaikan qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, sunnah pertama. Nanti mohon maaf ya, kalau akan menyembelih hewan kurban, sunnah pertamanya hadapkan hewannya ke kiblat, jangan asal sembelih. Thumma qala Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Kemudian tujukan untuk siapa hewan kurban itu. Kalau perorangan sebutkan seperti Nabi mengatakan ini kurban untuk Muhammad. Untuk satu keluarga boleh Allahumma min ali Muhammad, dari keluarga besar Muhammad. Jadi mohon maaf ya, ini kalau anda rizkinya banyak, misal di rumah ada 5 orang, setiap orang anda ingin korbankan 1 ekor, boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau rizki anda 1 hewan, jangan paksakan sambil diundi. Cukup 1 hewan untuk 1 keluarga. Keluarga besar Adi Hidayat 1 kambing, maka 1 kambing itu mencakup saya, istri saya, dan 2 anak saya. Tadi bukan 2 putra ya, 1 putra 1 putri. Mencakup seluruhnya, cukup 1 hewan untuk semua keluarga. Sah. Jadi tidak perlu gantian. Kakak, ini adik dulu ya tahun ini, kakak tahun depannya. Wah ya nggak mau, kakak juga pengen korban. Adik dulu, kakak dulu. Ya udah kita undi saja. Diundi cocok keluar kakek. Masya Allah. Kakak tidak, adik tidak, gitu kan? Nggak usah, antum sebutkan aja nama keluarga besarnya, selesai. 3, umat Muhammad. Umat Muhammad diantaranya menunjuk kepada seseorang yang telah tiada. Sah. Karena ketika Nabi menyebut umat, itu mencakup semua umat Nabi, baik yang masih hidup ataupun wafat. Dalilnya di situ menunjuk pada 2 bagian. Berkurban bagi yang tidak mampu. 1, di anda kalau misalnya mampu, ada orang lain tidak mampu, boleh anda berikan hewannya, hadiahkan kepada orang itu untuk kurban dia, boleh. Seperti Nabi berkurban untuk umatnya. Yang kedua, kurban untuk orang yang sudah tidak ada. Sah. Ulama sepakat di sini. Hanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan diikat dengan syarat wasiat. Kalau ada wasiat lakukan, kalau tidak, tidak perlu dikerjakan. Tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat karena hadisnya tidak menyebut wasiat. Sunnah yang selanjutnya, thumma qala bismillahi Allahu akbar. Sembelih ucapkan bismillahi Allahu akbar, baru sembelih. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ketika anda akan sembelih, baguskan sembelihan. Dzabha seketika. Jadi bukan menggorok berkali-kali. Ya, ditolong dipelajari ya. Di begitu akan sembelih seketika, set sekali, sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Ya, coba dipelajari itu ya, cari urat yang baik. Jadi begitu, kemudian anda sembelih seketika. Makanya kata Nabi, jika anda ingin menyembelih, tajamkan pisaunya asah. Dan itu pun Masya Allah, saking kasihnya Nabi pada hewan, dikatakan jangan lakukan depan hewannya. Jadi kalau anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan anda majukan hewannya, melihat pisaunya diasah. Kandidat selanjutnya, Masya Allah, sambil begini, sabar ya, sabar. Wah, itu salah. 4, begitu selesai, anda menghadap kiblat. Lalu anda ucapkan, lihat kalimatnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, maaf, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam 2 hal. 1 bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat, yang kedua bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat,
Yang kami temukan kalimat wajah itu tidak menggunakan ini, tapi langsung wajah tu. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kalimat ini dihadirkan karena kalimat Nabi Ibrahim pernah mengucapkan itu di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang tidak menemukan Allah, maka beliau katakan inni wajjahtu. Tapi itu bukan dalam konteks sholat, dalam pencarian kepada Allah. Jelas ya? Maka kalau Anda tanya mana yang paling kuat, saya pribadi berpendapat yang paling kuat yang tidak menggunakan ini. Saya pernah survei mencari kenapa ini pakai ini. Saya cari sampai saya mencari ke kitab-kitabnya teman-teman yang di NU. Saya sampai ke Jawa, Pak. Ya. Saya senang menelusuri sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu tertulis, saya cari kalau masih bisa ditemukan. Saya lihat ada nasab, saya sampai pergi ke Aceh, ketemu ahli nasab. Saya cross check yang saya hafal ini, apakah ini benar? Beliau katakan, oh ini tidak tepat, yang benar yang ini, yang ini, yang ini. Sampai kita cross check lagi. Dikatakan ada bekas misalnya Wali Songo, saya cari. Oh di bukunya ada begini, kita temukan. Sampai jalan saya, Pak. Sampai ke Tuban, sampai ke Lasem, naik ke Pasujudan Sunan Bonang, sampai kita hitung berapa anak tangganya. Kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, kuburannya ada di sini, kita temukan itu. Yang pertama kali menyebarkan Islam, ya sampai ke daerah Sumatera, sampai kemudian datang ke Jawa. Ada yang dari Mesir namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubra, punya 2 anak. Ya, anak pertamanya namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq turun kemudian ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasimin Asy'ari, itu nyambung ke Maulana Ishaq, dua-duanya. Ya, yang satu lagi Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati. Di mana Ahmad Jumadil Kubra sekarang meninggal dunia? Makamnya di mana? Daerah Semarang ke arah Demak. Sampai masjidnya saya ikutin, Pak. Jadi kalau Anda mau ke Demak, ini di Semarang, ini arah Demak, ini ada flyover di sini. Di sini ada masjid warna hijau. Kubahnya warna emas. Di sampingnya ada gerai ATM, ada 3. CMB Niaga, ada Mandiri, ada BNI satu lagi. Di sini Anda lurus, sebelah sini itu makamnya. Ikutin betul. Saya cari kitab sampai ke toko buku di Lasem, saya dapatkan kitab teman-teman tuh yang tradisional. Saya temukan di bukunya tidak disebutkan inni wajahtu. Di kitab lengkapnya disebutkan wajahtu. Saya telusuri. Nah, Allahu a'lam, entah kenapa sampai ke daerah-daerah tiba-tiba kemudian menjadi tambahan ini, ya. Jadi itu yang kami temukan. Allahu taala a'lam bis-shawab.